Pada video ini saya akan menjelaskan materi paling akhir. Materi ini merupakan bagian dari tahap akhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah laporan keuangan selesai disusun, perusahaan perlu melakukan proses penutupan akun dan menyusun neraca saldo baru untuk memulai periode berikutnya. Menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Pada slide ini terlihat kompetisi yang ingin kita capai. Kita dituntut mampu menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, serta membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Indikatornya terlihat sangat jelas, yaitu kita harus bisa menyusun jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah proses penutupan akun dilakukan. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan brief. Proses ini bertujuan memindahkan saldo akun sementara tersebut ke akun permanen, yaitu modal. Jurnal ini tidak memerlukan bukti transaksi baru, karena datanya bersumber dari kertas kerja, terutama kolom neraca saldo setelah penyesuaian, serta kolom laba rugi dan kolom neraca. Sumber data bersumber dari kertas kerja, terutama kolom neraca saldo setelah penyesuaian, serta dapat dibantu kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Kapan dibuatnya jurnal penutup? Jurnal penutup dibuat setelah laporan keuangan selesai disusun. Jadi, tahap ini baru dilakukan setelah seluruh proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan berakhir. Tujuannya adalah agar akun-akun sementara kembali ke angka 0, sehingga siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Pertama, menutup akun pendapatan. Langkah pertama dalam jurnal penutup adalah menutup akun pendapatan yang berada di sisi kredit kolom laba rugi. Caranya adalah dengan mendebit seluruh akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dengan cara ini, saldo pendapatan akan kembali menjadi 0. Langkah kedua adalah menutup akun beban. Langkah berikutnya adalah menutup seluruh akun beban yang berada di sisi debit kolom laba rugi. Pada langkah ini, ikhtisar laba rugi didebit, sementara seluruh akun beban dikredit. Hasilnya, semua saldo beban menjadi 0, sehingga siap untuk periode berikutnya. Langkah ketiga adalah menutup laba atau rugi. Setelah akun pendapatan dan beban ditutup, kita akan mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Sedangkan jika terjadi rugi, jurnalnya dibalik, yaitu modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Berikutnya langkah keempat, yaitu menutup akun brief. Langkah terakhir adalah menutup akun brief. Akun brief akan dikredit, sedangkan modal berada di debit. Setelah langkah ini dilakukan, maka seluruh akun sementara telah ditutup dan hanya akun real atau akun permanen yang tersisa untuk neraca saldo berikutnya. Berikut akan saya tampilkan bagaimana contoh cara menyusun jurnal penutup sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan diperhatikan dan dipahami. Slide ini menunjukkan langkah pertama. Slide ini menunjukkan langkah kedua. Slide ini menunjukkan langkah ketiga. Dan slide ini menunjukkan langkah paling akhir. Berikut lebih jelas tampilannya. Penyusunan neraca saldo setelah penutup. Setelah proses jurnal penutup selesai, kita menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo ini hanya berisi akun-akun permanen seperti aset, kewajiban, dan modal. Akun sementara seperti pendapatan, beban, dan brief tidak lagi muncul karena sudah ditutup. Neraca saldo ini menjadi titik awal untuk periode akuntansi yang baru. Dalam menyusun neraca saldo setelah penutup, sumber data utamanya adalah neraca saldo yang telah disesuaikan dan jurnal penutup yang sudah dibuat. Dari dua sumber inilah kita mengetahui akun mana yang masih memiliki saldo
dan berapa besar saldo tersebut. Berikut saya tampilkan, bisa kalian pahami sendiri. Silahkan kalian baca dan pahami sendiri. Tolong dibaca agar kalian paham. Berikut silahkan dibaca tampilan akhirnya. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian akhir tugas video saya, yaitu materi ke-12. Melalui materi ini, kita telah belajar bagaimana caranya menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Proses ini sangat penting karena membantu perusahaan menutup periode akuntansi dengan rapi dan memulai periode berikutnya dengan saldo yang benar. Terima kasih sudah menonton ke-12 video saya. Semoga video-video saya dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.